Puji Tuhan, terima kasih Pak Edward untuk puji-pujiannya. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Paul. Nanti yang akan berdoa, Ibu Santi Simanjuntak. Silakan Ibu Santi. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang membersihkan hati kami. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami semua dipulihkan, disembuhkan. Urapi hamba-Mu Pastor Pujang yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 44. Nanti Ibu Nerliana yang akan membacakannya. Dan Wahyu 9, nanti Ibu Sarma yang akan membacakannya. Ya, silakan Bu Ner dulu. Terima kasih Bu Cinta. Halo Bu Cinta. Halo Bu Ner. Kak Munang. Halo Pastor Paul, Bu Ana. Halo Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang ada di Zoom dan di YouTube. Halo saudaraku yang akan nonton kembali siaran hari ini. Baiklah, puji Tuhan, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia 44 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tapanhes, dan Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh, semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan, dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang, inilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak, dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel.
Sesungguhnya, aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar, mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan, dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, dan kutukan, dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir, sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda, kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh, mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain, dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros. Katanya, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya, seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu, kami mempunyai cukup makanan. Kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya, dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya? Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan, dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu, katanya, justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri. Tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu, negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian, dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban, dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu, dengarlah firman Tuhan,
Hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kamu, laki-laki, dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan. Yaitu, kami akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seorang Yehuda di segenap tanah Mesir dengan berkata, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Sebab setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan Fir'aun, Ofra, Raja Mesir, ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya, sama seperti aku telah menyerahkan Zedekia, Raja Yehuda, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma, Wahyu pasal 9. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terkutip dari Wahyu 9. Beginilah firman Tuhan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju jirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya.
Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jira, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Nubuatan Terakhir. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, untuk kita semua yang menanti-nantikan dengan penuh cinta, saudara ya. Saudara, ketika kita menghadapi pencobaan dalam kehidupan, apakah membuat kita bertobat, saudara? Apakah membuat kita menjadi dekat sama Tuhan? Apakah pencobaan itu membuat kita menjadi dekat sama Tuhan? Enggak, saudara ya. Belum tentu, saudara. Ketika saya menghadapi pencobaan, apakah pencobaan yang kita alami ini kan bukan karena Tuhan, karena kita sendiri ya. Kita sudah tahu itu ya, bahwa tidak ada pencobaan yang dari sorga. Pencobaan itu datangnya dari kita sendiri, oleh karena hawa nafsu kita sendiri, ya kita nggak bisa kuasai hawa nafsunya itu, lalu kita salah jalan, lalu kita masuk di dalam kesulitan-kesulitan yang kita buat sendiri, kredit macet, ya selingkuhan, apalagi dendam, kemarahan yang tidak perlu, ya kan? Itu semua gara-gara kita sendiri, bukan karena orang lain, saudara ya. Karena kita sendiri. Lalu kita akhirnya masuk ke dalam, nggak bisa keluar. Aduh, selesai sudah di situ kita. Itulah pencobaan atau bencana. Jadi bukan dari saudara, kita sendiri yang bikin, saudara ya. Jangan salahin Tuhan, saudara. Karena kita nggak mau kuasai hawa nafsu kita, dan kita turuti hawa nafsu kita sehingga kita berbuahkan dosa itu. Itulah pencobaan, saudara ya. Lalu setelah kita mengalami pencobaan, apakah orang terus bertobat ben kapok sisan? Oh, belum tentu, saudara ya. Saya tuh bukan malah kapok, malah tambah nantang Tuhan, malah tambah maki-maki Tuhan, saudara. Hati-hati, saudara ya. Jadi ketika Anda masuk di dalam pencobaan, orang-orang juga, ya Anda yang melihat anak-anakmu, orang-orang yang kamu kasih dalam pencobaan, atau cuma termasuk dalam pencobaan, ya nanti itu belum tentu, saudara. Anda lihat aja, belum tentu. Tetapi responmu di dalam pencobaan itu, ya kamu memaki, atau kamu bersungut-sungut, ngamuk-ngamuk, atau kamu mengucap syukur, atau kamu minta ampun bertobat, itu yang akan menentukan, saudara. Kamu akan lama atau sebentar dalam pencobaan itu. Ya, bertengkar terus. Orang masih dalam pencobaan suami istri biasanya nggak tahan terus bertengkar ya. Dia masuk dalam pencobaan suami istri, bukannya bertobat,
malah bertengkar terus. Akhirnya tambah panjang pencobaannya, saudara. Wah, saya ngalami ya dengan anak begitu ya, saudara ya. Kita masuk dalam pencobaan yang kita buat sendiri. Lalu kami bertengkar tiap hari. Pencobaannya tambah panjang, tambah berat, saudara ya. Tambah berat waktu ada pencobaan itu. Ya, karena nggak tahan tekanannya. Dan tekanan itu membuat kami akhirnya egois. Ya, karena kami punya stres sendiri-sendiri. Orang stres ketemu orang stres, edan, saudara, bareng edan nih. Lalu berdua kita bikin masalah yang sama. Ruwet, saudara. Tambah dalam lagi pencobaan itu. Karena akhirnya kita setiap kali berkat mau datang, kita saling menghardik, berkat itu pergi, saudara. Berkat itu pergi. Dihardik sama kita, padahal sudah mau datang. Dan terus begitu terus masuk lingkaran setan ya. Orang kalau sudah masuk dalam pencobaan itu masuk lingkaran setan. Masuk di dalam circle, the satanic circle. Wah, saudara. Ya kan? Dulu pernah belajar ya, satanic circle ya. Kita dalam pencobaan responnya salah. Responnya salah, ada berkat pertolongan mau datang, kita hardik. Masuk lagi, lebih dalam lagi dalam pencobaan. Lebih masuk dalam lagi, tambah ruwet lagi. Coba, wah, nggak bisa keluar, saudara. Padahal di tiap tikungan istilahnya itu, di tiap sela-sela itu ada berkat mau datang, ada pertolongan mau datang, tetapi kita nggak bisa lihat, kita hardik terus. Karena memang respon itu nggak tahan. Responnya selalu pada umumnya negatif, saudara, dalam pencobaan. Itulah sebabnya ketika Anda di dalam pencobaan, jangan putus baca Alkitab, jangan putus berdiakonia. Nah, itulah sebabnya di dalam pencobaan, ketika Anda sedang dalam tekanan berat, di dalam berbagai macam kesulitan hidup, jangan putus baca Alkitab, jangan putus mendengar firman Tuhan, bahkan perbanyak, saudara, baca Alkitab dan mendengar firman Tuhan, lalu Anda terus berdiakonia, tambah hebat, saudara. Sekalipun dalamnya pencobaanmu, kesalahanmu, dosamu, engkau telah masuk ke dalam, terus berdiakonia, saudara, terus bersedekah. Ya, karena respon-respon yang benar, ya, semua ya, cara diakonia adalah pemicu, trigger dari kasih. Jadi kalau saudara di dalam pencobaan, saudara terus baca Alkitab, tekun, saudara. Saya gitu dulu ya. Pertama saya sudah nggak mau baca Alkitab dulu ya. Jangan sebut nama Yesus lagi di rumah ini. Wah, saya sudah nggak mau begitu, saudara ya. Sampai akhirnya saya sadar. Saya salah nih. Makin jauh saya makin nggak benar. Akhirnya saya mulai baca Alkitab, saudara. Tiap hari saya baca Alkitab ya 1-5 pasal, saudara. Pelan-pelan saya baca. Nggak ngerti orang lagi dalam pencobaan, nggak stres juga, baca apa aja nggak ngerti, saudara ya. Ya udah jalanin terus, saudara. Terus saya tiap hari ratusan saya dengarkan khotbah itu ya, ratusan. Ya, khotbahnya Yusak Cipto, khotbahnya Petrus Agung, khotbahnya Weliar, khotbahnya apa aja waktu itu ya, Pak Stephen Tong. Ya, itu ratusan, saudara ya. Saya dengarkan khotbah-khotbah mereka. Ratusan ya, ratusan, saudara. Saya sampai punya koleksinya dulu ya. Itu sampai saya punya koleksinya, nggak tahu udah pada kemana itu ya. Saya kumpulkan Anda nggak pernah dengar khotbahnya Petrus Agung selengkap itu, khotbahnya Yusak Cipto atau khotbahnya Stephen Tong selengkap itu saya dengarkan semua, saudara ya. Terus sampai lagi dulu ya favorit saya itu Romeo Sahartian ya, tiap jam 4 pagi radio apa itu ya 770 itu kan Jakarta itu ya. Romeo Sahartian, terus apa lagi itu ya, belajar, makanya waktu itu saya kemudian mulai tertarik belajar bahasa Ibrani gara-gara Romeo Sahartian, saudara ya. Nah, terus, waduh, luar biasa itu tiap hari, terus ada dengarkan lagu rohani sehari-harian, saya dengarkan lagu rohani terus, saudara. Wah, berebut beranteman terus, saudara, berantem sama anak terus, tapi terus, saudara, saya paksa, saudara. Nah, ya rumusnya kemarin ya, kalau Anda di dalam kehidupan, rumusnya bukan bagaimana supaya saya jangan dendam. Jangan fokus dengan dendamnya, jangan fokus dengan kemarahannya. Fokuslah dengan mengasihi. Ya, kalau Anda hidup di dalam dosa, jangan fokus dengan dosanya. Fokuslah dengan rema, dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, melimpah dengan rema. Ya,
Jadi jangan fokus dengan masalah, tapi fokuslah dengan apa, saudara? Dengan melekat sama Tuhan. Di dalam pencobaan, fokuslah berdiakonia, baca Alkitab, saudara. Sekalipun kamu masih berantem, jangan putus asa. Jangan malah berhenti baca Alkitab, jangan malah berhenti diakonia. Malah perbanyak, ditambahi, saudara. Nah, dari situ kasih itu akan terpelihara, cinta kasih itu akan terpelihara, saudara. Jadi Anda jangan fokus kepada dosanya, jangan fokus kepada pencobaannya, jangan fokus pada masalahnya. Tapi fokuslah Anda kepada Tuhan. Gitu ya, saudara ya, dalam pencobaan itu. Nah, sama dalam lingkaran setan itu, Anda pokoknya terus berdiakonia, saudara. Terus berdiakonia sekencang-kencangnya, Anda lagi punya banyak masalah, berdiakonia sekencang-kencangnya, ya, dan bacalah firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya, ya, saya dengan bantuan dari Amerika, teman kita yang di Amerika, kita khusus bikin renungan embun pagi, ya, YouTube renungan embun pagi. Nah, ini saudara ya, YouTube renungan embun pagi itu Anda bisa cek ya, embun pagi. Nah, YouTube-nya mana nih? Anda bisa cek judul YouTube-nya tuh embun pagi, saudara ya. Judulnya embun pagi. Anda cek di situ, saudara, itu semua renungan harian, saudara, renungan harian embun pagi. Embun pagi surgawi apa namanya ya. Nah, ini saudara ya, embun pagi surgawi. Saya share screen ya. Ini penting buat Anda ya. Coba bentar, nanti zoom. Saya share screen. Tuh, kelihatan nggak tuh? Kelihatan share screen-nya? Host. Kelihatan ya, ini ya. Belum Ya, spesifik. kelihatan. Oh iya, Belum. iya, kelihatan. Nah, Belum Yang spesifik warna ke yang hijau. hijau-hijau. Iya. kita lihat embun pagi surgawi itu ya. Ini ada playlistnya, saudara ya. Di playlistnya tuh, klik. Nah, ini ada Yeremia, seluruh kitab Yeremia. Anda tinggal play all. Ya, play all itu nanti Anda tidur ya. Oke, handphonemu taruh aja di sebelah. Terus play all. Itu cuma baca ayat sama firman renungannya, saudara. Ya, ini Yesaya, ya, ada Amsal, Daniel. Anda setelah aja. Anda nggak suka suara saya, Anda baca ayat. Anda baca Alkitab di situ tiap hari, saudara. Saudara sudah nggak berdaya. Oh, zaman saya lagi masalah-masalah berat itu, saya udah nggak berdaya, saudara. Baca apa aja nggak ngerti, saudara ya. Baca Alkitab apa aja kosong blank nggak ngerti. Jadi saya dengarkan khotbah, saudara. Ya, karena memang ada yang ngeblok, saudara. Dengan khotbah saja, saya bisa jengkel sama yang khotbah, saudara ya. Wah, saya bisa jengkel ini orang khotbah sontoloyo nih. Bohong nih, palsu nih khotbahnya nih. Sampai begitu, saudara. Saya ngalamin, saudara ya. Khotbah sontoloyo. Karena waktu itu saya jadi realistis kan. Nah, apalagi teologi kemakmuran. Saya bisa misu-misu lagi dengar apa. Maaf ya, saudara ya. Saya bisa misu-misu kebun binatang, saudara. Orang dengerin khotbah, saya bisa misu-misu. Tak cari khotbahnya dia lagi. Terus skip. Saya dengar. Gitu, saudara. Apa yang dia ngomong itu memang bohong semua. Dari itu saya lagi kena banyak masalah. Jadi saya ngerti ini orang ngawur. Sudah saya lakukan yang dia ajar, tips-tipsnya itu saya ajarkan. Nah, saudara, khotbah di embun pagi ini, saudara ya, hasilkan dari perenungan saya selama masa-masa 4 tahun. Ya, seumur hidup saya bahkan, bukan cuma 4 tahun, terutama 4 tahun yang mengerikan itu, saudara ya. Khotbah saya itu, ya saya dapatkan. Karena waktu itu saya baca Alkitab bolak-balik ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, makanya ketika saya baca ayat-ayat itu ya, itu seperti mengalir, seperti merefresh kenangan saya dulu dalam pergumulan. Ya. Itu, saudara ya. Jadi saudara, ada playlistnya, Anda cuma setel aja satu nih, klik ya. Anda setel satu klik, atau 2 Samuel klik. Itu sudah langsung semua tuh. Ada berapa? Masuki pembaca saya. Tuh, ada berapa tuh? 9 tuh kan. Banyak sekali, saudara ya. Ini terima kasih kepada saudara kita yang di Amerika ya,
yang membantu kita. Wah, terima kasih. Banyak yang terberkati, banyak yang bilang, wah enak sekali Pak dengarkannya Pak. Iya, tinggal klik aja dan nyala sendiri, saudara. Di situ semua ayatnya itu dibacakan ya, pasal demi pasal ya. Dan perjanjian lama, perjanjian baru. Itu tips ya, tips Anda. Saya kasih tips Anda. Bagaimana saya dulu melewati masa 4 tahun yang mengerikan itu, saudara. Iya, hari dengan khotbah. Akhirnya yang cocok saya cuma Petrus Agung saja, saudara. Ya, walaupun sekarang saya melihat flashback itu memang banyak yang saya nggak setuju juga. Tetapi memang khotbah-khotbahnya beliau itu waktu itu satu ayat itu begitu menguatkan hati saya, saudara. Kalau yang klinik-kliniknya itu lewatin aja, skip aja, saudara, yang klinik-kliniknya itu ya. Nah, Pak Yusak Cipto juga sama. Pak Yusak Cipto itu yang klinik-kliniknya lewatin saja, yang katanya mendengar suara Tuhan. Makanya kemarin ada siapa ya yang telepon saya itu ya. Dia cerita Yusak Cipto. Ya begitu dia mengagumi Yusak Cipto, ya nggak apa-apa. Cuma saya kasih tahu, Yusak Cipto sering salah dengar suara Tuhan. Sampai saya tahu kapan dia dengar suara Tuhan kan. Dia sering kalau khotbah kan dengar suara Tuhan. Nah, karena saya dengar ratusan, saya tahu nih kamu tak ceritanya ini penasaran dengan ini salah. Karena saya hafal benar. Semua khotbah itu sampai hafal, saudara, yang naik Petrus Agung mimpin naik mersim balik segala macam, saya sampai hafal semua, saudara, khotbah-khotbahnya itu ya, sampai ngimpinya apa, ributnya di mana, apa semua sampai hafal. Karena kadang-kadang ada yang tak ulang-ulang ya, yang bagus-bagus tak ulang-ulang ya, saudara. Nah, dari situ, saudara, saya mengalami terobosan. Tetapi saya tahu ada beberapa khotbah yang salah-salah itu. Nah, nggak apa-apa, saudara. Karena yang penting baca firman-Nya. Waktu baca firman-Nya. Karena Pak Yusak Cipto itu juga kalau baca firman kan panjang-panjang ya. Pak Yusak kan juga sama kalau baca firman. Nah, itu juga, saudara, saya kasih tahu Anda itu ya. Makanya kalau pun pagi diulang, saudara. Saya sendiri dengar, kalau saya habis khotbah ini, saudara ya, saya dengarkan ulang, saudara ya. Saya dengarkan ulang, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya. Itu saya sendiri bertekun di dalam apa yang saya ajarkan. Saya dengarkan ulang dan saya seringkali terkaget-kaget. Saya tadi bisa ngomong begini ya. Itu Tuhan bisa nuntun saya ngomong seperti ini ya. Ya karena itu semua hasil dari perenungan pengalaman kehidupan yang terpancar keluar otomatis, saudara. Ya. Nanti yang ada nanti kelas mempersiapkan bagaimana mempersiapkan khotbah dan renungan, saudara ya. Bagaimana menggali firman Tuhan. Ya, nanti ada saya bikin seminar khusus untuk semua alumni, saudara ya, kelas evangelis, apologetik, apostolik, menjawab Islam, kasih berani. Nanti kita semua ya, kita nanti bikin seminar khusus 1 hari ya, 1 hari kita bikin khusus mempersiapkan khotbah, renungan, ya. Bagaimana kita mempersiapkan dengan cara pardes, ya saudara ya. Ini kita bikin seperti itu. Nah, saudaraku, balik lagi. Jadi di dalam masa-masa pencobaan itu, ya, kebanyakan orang akhirnya marah atau kecewa sama Tuhan. Kalau yang introvert takut-takut, kalau saya kan ekstrovert, wani nantang Tuhan, wah maki-maki Tuhan segala macam, saudara ya. Makanya saya bisa ngerti ya, Agustan kemarin itu asap bukan, bukan saya bilang ya. Justru Tuhan kasihan sama Agustan. Tuhan kasihan, saudara ya. Nuntutin Alkitab. Kasihan Tuhan, saudara. Loh, saya maki-maki Tuhan, apakah Tuhan terus murah terus saya ditampar sama Tuhan, saudara? Digebuki sama Tuhan, jadi malaikatnya terus disodomi, diapain misalnya kan, enggak kan, saudara, kan enggak sampai diasap, padahal saya maki-maki dengan luar biasa sekali, saudara ya. Bahkan saya maki-maki dengan luar biasa. Tuhan kasihan justru. Ada cinta yang mengalir dari hati Tuhan Yesus. Mengapa kamu begitu? Mengapa kamu begitu? Ya kan karena ada luka di hatimu. Nah, biarkan aku mengobati kamu. Biarkan aku mengobati luka-luka di hatimu itu. Ya, luka dari masa lalu masa kecil saya, dihantui oleh masa kecil saya, dihantui oleh masa-masa trauma keluarga yang broken home, dihantui dengan kemiskinan, dihantui dengan bully, dihantui dengan segala macam itu, saudara ya. Nah, itu bercampur menjadi satu dan Tuhan menyembuhkan ya, saudara ya. Ya, biarkan aku. Jadi saya kalau melihat orang apakah itu diasap itu Agustan, ya bukan ya. Waktu itu Roh Kudus langsung bicara dengan jelas kepada saya, saudara ya. Kasihi dia, ampuni, kasihi.
Ya kita tidak tahu, saudara, bagaimana. Ya nyatanya ahli Markus kita baptis, Yudi Mulyana kita baptis, saudara. Ya, katanya bisa kok. Ya kan, kembali kepada Tuhan. Ya kan, para mualaf ini kembali kepada Tuhan. Kita berdoa, jangan malah caci maki, saudara ya. Jangan malah dicaci maki, ya kalau dia lagi jatuh. Ya, kalau lagi sehat ya kita gelut, saudara ya. Lagi sehat ya kita hantam terus. Tapi kalau dia sudah jatuh ya jangan dicaci maki, didoakan. Ya kan, bukan ajaran Tuhan Yesus, bukannya malah caci maki, syukurin lu. Ya, jangan, saudara ya. Itu ya, dari mana ya? Karena saya ngalamin mencaci, saya menghina, menghujat Tuhan seperti apa, saudara. Dan Tuhan kasihan dengan saya justru. Ya apa kamu? Gitu, saudara ya. Nah, maka dari itu, saudara, baca firman Tuhan setiap hari, terus berdiakonia di dalam pencobaan. Ya, responmu yang benar, jangan malah mencaci maki, jangan malah ngutuki Tuhan, jangan bandel, jangan keras hati, saudara. Nah, makin salah responmu, makin lama pencobaanmu, makin dalam, makin jeruk, mumet, saudara, makin sakit, makin korbannya makin banyak. Bukan cuma kamu, keluargamu, bahkan anak-anakmu ikut merasa jadi korban. Sampai akhirnya no way back lagi, nggak ada jalan kembali, kayak anak yang hilang. Ya mau apa yang menyebabkan anak yang hilang ini mau pulang, saudara? Penghalangnya apa? Gengsi, harga dirinya dia. Mendingan aku makan, sumpah mati langit dan bumi lenyap, mendingan aku makan ampas babi daripada pulang. Repot, saudara. Ya kan? Sudah lunglai begitu, yang membuat dia kan gengsinya. Ya kan? Gengsinya dia. Nah, lepaskan gengsi-gengsi itu. Saya waktu tak lepaskan semua, saudara ya. Dan disitulah Tuhan ajari saya kerendahan hati. Ya, disitulah Tuhan ajari saya untuk menanggalkan semua kesombongan, keberhasilan, kesuksesan saya. Hancur semuanya, tetapi Tuhan bangun lagi dari nol. Jadilah saya sekarang ini. Nabi ke-26. Hahaha, tertawa jahat. Silakan Bu Cinta, Tuhan Yesus memberkati.